Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmed, ya. Salam hormat. Hormat kita guru besar kita, abah kita Gus Idris dan Gus Samsudin, Kang Mamas Karyo. Ya, jadi kali ini kita akan membahas ya tentang lawannya Gus Idris nih, ya, yaitu Doso Murko. Betul. Ternyata ini gurunya tafsir, Mas Ahmed. Tafsir ini adalah saudara ya daripada Mas Raditana sendiri yang menjelma menjadi iblis. Bisa dibilang seperti itu ya Mas Ahmed? Menjelma menjadi iblis. Ya, menurut Mas Ahmed kayak mana? Arti begini, dia sudah hati itu dipengaruhi oleh setan dan iblis yang penuh hawa nafsu, ambisi yang menggebu-gebu. Jadi apapun yang diinginkannya itu dihalalkan dengan segala cara, walaupun dia bersekutu dengan Doso Murko yang ilmu setan. Ini kan Doso Murko ini kan penampilan kejawen ya Mas Ahmed. Pakai belangkon gitu ya. Bajunya seperti baju dalang gitu ya. Jadi dia sosoknya sebetulnya kalau dilihat sih kalem. Tapi begitu dia tunjukkan sikap aslinya, wah, kelihatan dia ini bangsanya penghasut ya, penghasut ya Mas Ahmed ya. Ya, makanya tidak bisa melihat penampilan. Tidak ubah seperti Kiai Yusuf. Bagaimana penampilan dia? Kiai, tapi kelakuan itu seperti setan, iblis. Seperti setan ya Mas Ahmed ya. Tapi satu orang sudah sadar, akhirnya dia tidak pro lagi dengan Kiai Yusuf, yaitu Mas Mahesa. Ini kan kemarin terakhir kali saya lihat Mas Mahesa Mas Ahmed ya. Itu Mas Mahesanya bersama Gus Idris, ya itu melihat proyek perumahan. Betul. Ya, dan di situ menjumpai sosok wanita durhaka Mas Ahmed. Di depan Gus Idris dia baik, di belakang dia wah kasar banget Mas Ahmed. Ibunya sampai minta ampun padahal cuman ya nggak sengaja kepleset jatuhin minum, tapi sifat aslinya itu terlihat oleh kameramen yang saat itu melihat secara diam-diam. Ya, jadi Mas Mahesa itu jadi pribadi yang baik ya, karena sempat terpengaruh terhasut sama Kiai Yusuf. Karena Kiai Yusuf ini sebenarnya dia yang mempunyai target, ambisi yang di pondok pesantren Gus Idris itu. Jadi dicarinya untuk sebagai tumbal untuk supaya ada bantu dia. Jadi untuk Mas Ahmed ini ya. Menurut Mas Ahmed ya, ini kan Doso Murko ini kan disebutnya gurunya tafsir. Jadi Kiai Yusuf itu siapa aja sih tafsir Mas Ahmed? Kalau Kiai Yusuf itu tadi dia bukan siapa-siapanya, dia kenal, cuman dia kan awalnya sama Mas Mahesa. Karena tidak pro kontra lagi sama Mas Mahesa, dia melihat si tafsir ini seperti polos, berpotensi ya, dan juga polos, mudah dipengaruhi. Makanya itu dijanjikannya, pasti ada janjikannya seperti mempelajari ilmu kanuragan yang tinggi. Makanya dia mau. Jadi ini sama juga mereka, cocok. Si tafsir ini sama Kiai Yusuf sama, liciknya luar biasa. Seperti Kiai Yusuf ini kan sangat licik ini. Ada target satu pusaka milik Gus Idris yang sakti, yang ingin dimilikinya. Cuman dia tidak mungkin dia sendiri langsung masuk, makanya dia pelihara murid-murid gitu supaya bisa ditumbalkan. Jadi kalau Anda berani Kiai Yusuf, apa yang Anda ingin ambil di pondok itu punya Gus Idris, hadapi langsung, jangan melalui orang. Yang tempoh hari pernah diacak-acak markasnya, tapi dia tidak ada. Ya, jadi Mas Ahmed, kita melihat fenomena yang terjadi sama tafsir ini. Bagaimana sih kalau menurut Mas Ahmed sih untuk bisa menobatkan, menyadarkan tafsir nih? Kalau saya sih berkeyakinan tafsir ini kayak dikelabui Mas Ahmed, dia tuh terhipnotis kalau bisa dibilang sih seperti itu. Iya, dengan dijanjikan seperti sesuatu, ilmu kanuragan tinggi atau pusaka, makanya dia terhipnotis, terpengaruh. Tambah lagi model orangnya, mungkin dia ada yang ambisius. Pas jumpa dengan Kiai Yusuf, ya sudah kena terpengaruh.
Jadi kita berdoa dulu lah Mas Ahmed untuk Abang Da kita, Mas Tafsir ya. Semoga beliau itu diberikan kesadaran dan tidak mudah terpengaruh sama orang-orang yang mencoba untuk menghasut. Seperti itu Mas Ahmed. Karena orang yang menghasut itu bahaya sekali Mas Ahmed. Fitnah di dalam orang penghasut itu sangat besar. Betul. Gitu loh. Kalau kita salah-salah mempercaya orang, kita bisa terjebak ya, terjebak dalam kezoliman itu. Orang yang suka menghasut adalah orang yang suka memfitnah. Ya, jadi untuk ngikutin orang seperti itu ya berarti kita mengikuti iblis, setan. Ya pasti mengikut setan itu juga. Cuman yang nggak habis pikir kita kan Mas Tafsir ini sampai saking dia ambisiusnya tadi, apa yang dijanjikan kayak Yusuf atau Lo Sumulko, sesuatu yang keinginan dia, rela dia berlawanan dengan abang sendiri, Mas Raditana. Padahal Mas Raditana itu baik dengan dia, tidak pernah memusuhi dia. Oh iya, sekali lagi juga Mas Ahmed, kita mendoakan kembali Mas Raditana, Mas Ahmed yang baru kembali, namun kondisinya saat ini terluka. Kita Al-Fatihah Mas Ahmed untuk kesehatan Mas Raditana, dan juga sekaligus untuk Mas Tafsir supaya pikirannya itu terbuka, sadar apa yang dilakukannya itu menjadi pengikut Kiai Yusuf atau Lo Sumulko itu salah, itu harus dimusnahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi untuk Mas Ahmed sudah mendoakan ya teman-teman untuk kesehatan Mas Raditana dan segera pulihnya abang da kita, saudara kita yaitu Mas Raditana ya Mas Ahmed. Dan juga kita doakan juga semoga guru besar kita Gus Idris dan para santrinya selalu dalam lindungan Allah SWT dan bisa memberantas ilmu-ilmu kesesatan apa yang sekarang dia berhadapan dengan Mbah Doso Mulko, guru dari tafsir yang menggunakan ilmu kesesatan, ilmu hitam. Ya Mas Ahmed, ini bahayanya ilmu hitam. Ilmu yang jahat, sesat. Betul. Ya, ini tentunya berbahaya. Saya rasa dan saya yakinin ya teman-teman yang melihat video ini ataupun penggemarnya Gus Samsudin pernah bahkan sering mungkin merasakan difitnah. Betul. Sehingga banyak juga di sini yang ekonominya hancur, usahanya hancur karena fitnah, hubungan rumah tangganya hancur karena fitnah. Ya, jadi menurut Mas Ahmed sih, bagaimana menyikapi sebuah fitnah ini Mas Ahmed? Karena ada kadang orang yang menyikapi fitnah ini terlalu berlebihan, hancur semuanya. Di ujung hari baru sadar, oh ini ternyata fitnah, oh ini berarti tidak benar. Kalau kita untuk membuktikan itu kita harus berbicara palingin dan kita buktikan sama orang yang memfitnah kita itu, kita bawa dia apa yang difitnahkan, kita tunjukkan kepada dia, kita hadapkan sama orang yang memfitnah kita dengan dia. Dan juga ilmu hitam ini ya sebenarnya tidak jahat ya. Sebenarnya ilmu hitam, ilmu putih itu semuanya baik, cuman cara penggunaannya dan cara mendapatkannya itu yang dibilang ada perbedaan hitam. Kalau menurut saya gini Mas Ahmed, ilmu itu tidak ada yang hitam ataupun putih, cuman penyalahgunaannya aja. Tinggal sebenarnya bagaimana yang dibilang ilmu hitam itu maksudnya begini, dia cara mendapatkan atau menuntutnya itu dengan cara kesyirikan seperti tapi kalau yang ilmu putih ini ya dengan berzikir, sholawat dan benar seperti abah kita Gus Idris. Nah itulah yang dinamakan. Tapi sebenarnya walaupun ilmu hitam ini menuntutnya dengan cara syirik, tapi dia tidak harus digunakan untuk memberantas yang tidak tahu apa-apa. Ya seperti itulah. Kalau kita pernah disebutnya Mas Ahmed pernah mengamalkan ilmu-ilmu hitam seperti itu ya, artinya
mengamalkan sesuatu yang di luar ajaran Islam, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, tobatan nasuha, ya. Syirik. Dan karena tadi kesirikan tadi itu ya. Dan juga itu bisa rugi kita. Kenapa? Itu tumbalnya bisa ke keluarga kita. Iya, anak atau istri. Oke, Mas Samad, kita izin pamit dulu Mas Samad. Jangan lupa doakan terus untuk masalah di tanah agar segera diberi kesehatan dan cepat pulih, bisa beraktivitas membantu Abah Gus Idris. Semoga Abah Gus Idris selalu dalam lindungan Allah, bisa menyelesaikan masalah dengan Mbah Doso Mulko. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.